Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Liziana, NIM saya 1872070006. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan jurnal penutup sebagai tugas UAS saya di mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu adalah Bapak Dimas Wicaksono, SE MAK. Mari kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akun atau pos transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian adalah transaksi sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang tak tertagih, supplies dan on hand, cadangan kerugian piutang, asuransi dibayar di muka, penyusutan aktiva tetap, rekonsolidasi bank, ikhtisar laba rugi, dan juga persediaan barang dagang. Jenis konsep jurnal penyesuaian. Konsep jurnal penyesuaian adalah akuntansi berbasis akural atau Accrual Basic of Accounting. Dalam akuntansi berbasis akural atau Accrual Basic Accounting, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode tersebut. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut dengan konsep pengukuran pendapatan atau revenue recognition concept. Nah, apa konsep pengukuran pendapatan tersebut? Konsep pengukuran pendapatan adalah konsep akuntansi berbasis akural di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Contoh, gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan tersebut menyediakan jasa untuk pelanggan, yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Prinsip akuntansi yang mendukung konsep ini adalah prinsip pemandaan, matching concept, atau prinsip pemandaan, matching principle. Dengan pemandaan pendapatan dengan bebannya, laba rugi bersih untuk periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba rugi. Konsep yang kedua adalah jurnal penyesuaian akuntansi berbasis CAS atau Cash Basic of Accounting. Meskipun PABU mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akural, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis CAS. Dalam konsep akuntansi berbasis CAS, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Contohnya, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi laba adalah selisih antara penerimaan dan pembayaran. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, repaid expense. Beban dibayar di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Beban dibayar di muka ini disebut dengan beban yang ditangguhkan atau deferred expense. Aset ini kemudian berubah menjadi beban dengan berlalunya waktu atau melalui operasi nomor usaha proses penyesuaiannya dengan menggunakan jurnal biaya dibayar di muka. Bahan habis pakai dan asuransi dibayar di muka adalah dua contoh beban yang dibayar di muka yang memerlukan jurnal penyesuaian. Asuransi dibayar di muka pada akhir periode akuntansi. Contoh lain adalah iklan yang dibayar di muka dan bunga. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka atau
revenue. Pendapatan diterima di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban, karena kasnya telah diterima di muka, padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Pendapatan diterima di muka disebut juga pendapatan yang ditangguhkan, atau different revenue. Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka timbal balik dari transaksi yang melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dalam hal ini, pencatatan beban dan atau pendapatan terkait ditangguhkan sampai akhir periode atau ke periode mendatang. Jenis jurnal penyesuaian yang kedua adalah kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Ini dibagi menjadi dua juga, yaitu piutang pendapatan atau accrued revenue. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Piutang pendapatan disebut juga dengan accrual asset atau accrual asset atau accrual pendapatan. Contoh piutang pendapatan adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pengacara namun belum ditagihkan ke kliennya pada akhir periode. Contoh lain meliputi piutang bunga atau pemberian pinjaman kepada pihak lain dan piutang sewa atas bangunan yang disewakan kepada orang lain. Yang kedua adalah beban masih harus dibayarkan atau accrued expense. Beban yang masih harus dibayarkan adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Beban yang masih harus dibayarkan disebut juga akrual kewajiban atau akrual liabilitas atau akrual beban. Contohnya adalah utang gaji karyawan pada akhir periode. Contoh lain adalah utang bunga atas pinjaman bank dan utang pajak. Dari pengertian dua akun piutang pendapatan dan beban yang harus dibayar, kita dapat menarik kesimpulan sederhana bahwa piutang pendapatan timbul dari pendapatan yang belum dicatat tapi telah dihasilkan, sedangkan beban yang masih harus dibayar timbul dari beban yang belum dicatat tapi telah terjadi. Berikut ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Jurnal penutup. Suatu tahapan terakhir dari siklus akuntansi dengan menutup akun sementara yang dipindahkan saldonya ke akun permanen agar tidak ada saldo yang tercampur. Akun sementara atau temporary akun adalah akun-akun yang menunjukkan besarnya keuntungan perusahaan yang dihasilkan melalui sejumlah aktivitas selama satu periode akuntansi. Akun sementara dalam laporan keuangan pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan akun prive. Akun permanen atau permanen akun merupakan akun yang menunjukkan keuangan perusahaan tersebut dalam neraca. Beberapa akun yang masuk dalam akun permanen adalah piutang, utang, modal, persediaan, laba yang ditahan. Fungsi dari jurnal penutup yang pertama adalah menutup semua akun perkiraan menjadi nol, kemudian memisahkan akun pendapatan dan beban. Yang ketiga, memudahkan audit perusahaan. Kemudian fungsi dari jurnal penutup yang keempat adalah keperluan laporan keuangan. Akun-akun yang dibutuhkan dalam jurnal penutup yaitu akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba dan rugi, serta akun prive. Berikut ini adalah akun pendapatan, ya, ada pendapatan jasa masuk di dalam debit, kemudian ada ikhtisar laba rugi dimasuk ke dalam akun kredit. Ya, kemudian akun beban itu tidak dari ikhtisar laba rugi, kemudian ada beban gaji, beban pelengkapan, beban penyusutan dan bunga. Beban-beban ini masuk ke dalam kredit, sedangkan ikhtisar laba rugi itu masuk ke dalam debit. Kemudian akun ikhtisar laba rugi itu contohnya adalah ikhtisar laba rugi ini menunjukkan kalau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan itu ikhtisarnya ada di debit sebesar 9 juta dan modalnya di kredit. Sedangkan kalau perusahaan tersebut mengalami kerugian yang ada di debit itu adalah modalnya, sedangkan ikhtisar laba ruginya ada di dalam kredit. Dan kemudian akun prive. Akun prive ini terdiri dari modal dan prive. Modal itu diletakkan di debit dan prive diletakkan di kredit. Berikut ini merupakan contoh dari jurnal penutup. Demikianlah
demikianlah penjelasan tentang jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.